sama-sama dengarkan firman Tuhan ini. Silakan, Christine. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ingat, kita terus membahas tentang 7 pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya dan saudaraku di dalam komunitas orang percaya. Nah, kita sudah membahas 5 poin sebelumnya, saudara. Nah, sekarang tinggal 2 poin lagi. Pekerjaan Roh Kudus kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang keempat.
Nah, di sini kita akan baca dulu ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan, ya, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, kenapa? Karena oleh pekerjaan Roh Kudus kita telah dibaptis menjadi satu tubuh, ya, oleh roh yang sama itu, saudara. Jadi Roh Kudus itu, ya, mempersatukan kita menjadi tubuh Kristus. Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan, saudara. Nah, ingat, inilah tujuan dari Pentakosta. Kalau saudara perhatikan, saudara, apa itu hari Pentakosta? Nah, kita seringkali nggak ngerti latar belakangnya Pentakosta. Ya, Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Nah, pada hari yang ke-50, saudara, ya, orang Yahudi itu biasanya, saudara, datang, ya, mereka membawa 2 ketul roti, saudara, dibawa kepada imam. Nah, kemudian imam menerimanya, ya, kemudian imam akan mempersatukan 2 roti ini begini, saudara. Kemudian dia, ya, melakukan, ya, korban, apa namanya, saudaraku, ya, korban unjukan, ya, ditunjukkan kepada Tuhan seperti ini, saudara, 2 ketul roti itu. Nah, kalau kita tanya orang Yahudi, saudara, ya, sampai hari ini orang Yahudi nggak ngerti. Kenapa kamu tunjukin 2 ketul roti sambil digoyang-goyang oleh imam, ya, di hadapan Allah? Paling dia jawabnya, ya udah dari begitu, dari zaman Musa. Nggak tahu kenapa. Kita tahu, saudara, mereka nggak tahu. Karena perjanjian lama itu adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Ya, karena begini, saudara, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, nanti saudara baca di rumah, ayat yang ke-13, dikatakan sebab oleh satu roh, ya, kita telah dibaptis, ya, ke dalam satu tubuh, saudara. Ya, orang Yahudi yang berbagai latar belakang, ya, orang Yahudi non-Yahudi, ya, orang yang, saudara, budak maupun merdeka, ya, yang bersunat maupun tidak bersunat, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita telah diberi minum dari roh yang sama. Nah, artinya apa, saudara? Inilah penggenapan dari hari Pentakosta. Jadi apa yang terjadi di hari Pentakosta? Ada 2 kelompok manusia yang digambarkan 2 ketul roti, saudara. Ya, ini Yahudi, non-Yahudi. Ya, bersunat, tidak bersunat. Ya. Kemudian, saudaraku, 2 kelompok ini, ya, pada hari Pentakosta dipersatukan menjadi satu tubuh. Ya. Makanya roti itu menggambarkan apa, saudaraku? Tubuh Kristus. Kita jadi satu tubuh. Ya. Oleh pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus, saudara, membaptis kita menjadi satu tubuh. Ya. Ya, jadi oleh satu roh. Jadi karena satu Roh Kudus ini kita menjadi satu tubuh. Nah, makanya, saudaraku, kita harus memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, karena Roh Kudus yang membaptis kita menjadi satu tubuh, makanya kesatuannya disebut kesatuan roh. Nah, kita harus pelihara
kesatuan roh ini, ya, oleh ikatan damai sejahtera. Artinya gini, saudara, karena kita udah satu roh, karena kita satu tubuh, kita nggak boleh, saudaraku, biarkan ada hubungan tidak damai. Ya, nah kita harus utamakan hubungan satu roh ini, saudara. Ya, jadi mulai dari sini, ya, kita, saudara, dari kompak-kompak dulu. Ya, kalau kita, saudaraku, adalah satu tubuh, kita harus selalu bertanya, ada hubungan damai sejahtera nggak? Atau kita ada kepahitan, kita simpen, saudara. Kemarahan kita simpen. Nah, nanti kita lihat, saudara, nggak boleh, ya, karena kita satu tubuh. Nah, kalau satu tubuh, ya, kita pasti damai satu dengan yang lain, saudara. Mesti dipelihara, ya, kesatuan roh ini oleh ikatan damai sejahtera. Nah, ini saya pernah sampaikan, saudara. Makanya sebagai keluarga, ya, keluarga Allah, ya, masih ingat, saudara, kita lihat sekarang, saudara, dalam Efesus 4. Nah, ayat 30-32, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi, ya, saudara, Roh Kudus itu Dia yang telah memeteraikan kita, saudara. Nah, kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus. Kenapa, saudaraku? Ya, karena Roh Kudus itu bisa berduka cita. Nah, apa yang membuat dia berduka cita? Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, saudara, Roh Kudus itu, ya, dia tugasnya bangun tubuh. Dia tugasnya, saudaraku, ya, mengajar kita bangun hubungan, ya, supaya di dalam tubuh ada hubungan damai sejahtera. Nah, tapi kalau kita, saudara, lawan pekerjaan dia pekerjaannya, saudara, ya, membawa kita supaya damai. Kita mengizinkan hal-hal yang mengacaukan, saudara. Tidak membuat damai sejahtera, ya, Roh Kudus sedih. Ya, Roh Kudus capek-capek bangun tubuh, kita meruntuhkan tubuh. Ya, dia, saudaraku, ya, saudara, dia membentuk tubuh, kita membubarkan tubuh. Wah, ya, dia sedih sekali, saudara. Makanya Roh Kudus, ya, bisa berduka cita kalau kita, ya, mengizinkan hal-hal ini terjadi, saudara. Ini hal-hal apa? Ini hal-hal yang merusak hubungan, kepahitan, itu merusak hubungan, saudara. Kegeraman, ya, kemarahan, pertikaian, fitnah, ya, ini kita mesti buang. Juga katanya, ya, saudaraku, ya, demikian juga segala kejahatan. Nah, kata kejahatan di sini saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, saudara. Kata kejahatan di sini adalah keinginan untuk melukai. Nah, hal-hal ini merusak hubungan, menyedihkan Roh Kudus. Kita nggak boleh biarkan, saudara. Kita mesti buang. Nah, apa yang membuat Roh Kudus senang, saudara? Nah, ayat berikutnya. Tetapi, ini dia. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, ini terjemahan lain bilang, hendaklah hatimu, ya, menjadi hati yang baik. Hati yang baik, saudara. Kemudian, ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra. Nah, penuh dengan belas kasihan. Ya, jadi kalau hati kita baik, saudara, artinya nggak punya hal-hal tadi yang merusak hubungan, kita udah buang, saudara. Tapi kita hatinya hati yang baik. Hati yang penuh belas kasihan. Artinya gini, saudara, kita ingin mendengarkan hatinya saudara kita. Ya, kita tidak saudaraku,
Ya, tidak hanya peduli amat, terserah dia. Ya, dia mau begitu, gua nggak peduli. Nah, itu orang yang hatinya nggak baik, saudara. Hatinya tidak punya belas kasihan. Tapi kalau kita punya belas kasihan, saudara, kita ingin dengar orang itu. Ya, ternyata setelah kita dengar, saudara, kita melukai dia. Kita tanpa disadari kita menyakiti dia. Nah, apa yang kita mesti lakukan? Kita harus saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Nah, kalau kita praktekkan ini, saudara, ini 3 hal yang menyenangkan Roh Kudus, saudara. Hati yang baik, hati yang penuh belas kasihan, dan hati yang mau saling mengampuni. Kalau kita lakukan ini, saudara, kita, saudara, mengembangkan sifat-sifat, sikap-sikap, perbuatan yang, saudaraku, membangun hubungan. Ya, jadi kita hubungannya bukan di permukaan aja, tapi hubungan yang deep, hubungan hati ke hati. Kalau kita lakukan ini, saudara, kita menyenangkan Roh Kudus. Nah, waktu kita menyenangkan Roh Kudus, kira-kira apa yang terjadi? Wah, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, saudara. Ya, kalau Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, revival terjadi. Ya, kebangunan rohani terjadi di dalam komunitas saudara. Ya, pasti kompak saudara adalah kompak yang luar biasa, saudara. Keluarga saudara, suami istri akan jadi keluarga yang luar biasa, sorga di bumi, saudara. Ya, hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang luar biasa, saudara. Terjadi kebangunan rohani. Saya berdoa supaya, saudaraku, pekerjaan Roh Kudus ini terjadi dalam keluarga saudara, terjadi di kompak saudara, terjadi dalam pernikahan saudara, terjadi dalam hidup saudara. Mari, saudaraku, kita mau mengalami 7 pekerjaan Roh Kudus ini, ya. Kita mau mengalaminya, saudara, sehingga kita melihat revival yang dahsyat terjadi di dalam, saudaraku, hidup kita. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih. Walaupun lewat video, kita bersyukur